Hai Sobat Perbendaharaan semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, tapi Mbak, kalau di kita di Palu ada sebutan khusus untuk Sobat Perbendaharaan di Palu nih. Apa tuh? Namanya roa-roa. Roa. Jadi kita ulang ya sapanya. Oke. Halo roa-roa semua. Perkenalkan, nama aku Salsabila dari Kabupaten Palu. Saya Amar Puspitasari dari Kanwil DJPB Sulteng. Kali ini kita bakalan bikin podcast yang spesial banget karena ini adalah podcast pertama kolaborasi antara Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sulteng dan KPPN Palu. Nah, kalau di KPPN Palu sendiri tuh nama podcastnya Burasa Mbak, bukan obrolan biasa. Keren. Kalau di Kanwil itu ada Motesa, ngomongin Trisuri dengan santai. Asik banget. Nah, kalau di Burasa sendiri ini episode yang kedua Mbak. Oh ya, sama sih di Motesa juga ini episode yang kedua. Oh iya, yang kedua juga. Yes. Oke. Nah, hari ini kita bakalan ngobrolin apa nih Mbak? Ngobrolin karena kita lagi collab antara KPPN dan Kanwil DJPB Sulteng. Kita ngomongin peran Kanwil dan KPPN aja di aturan terbaru itu Sya. Peraturan Per 6 tahun 2022 tentang pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembiayaan ini. Oh, kayaknya menarik banget ya Mbak. Iya. Berarti sebelum itu kita harus tahu dulu pembiayaan UMI itu apa sih Sya? Nah, pembiayaan UMI sendiri adalah pembiayaan kepada pelaku usaha ultramikro yang basisnya itu konvensional maupun syariah, yang tujuannya untuk bisa membantu para pelaku usaha ultramikro ini bisa naik kelas. Wah, berarti pembiayaan untuk usaha ultramikro gitu ya? Iya. Bedanya sama UMKM apa tuh Sya? Kalau pelaku usaha ultramikro itu di bawahnya UMKM. Oh, berarti lebih kecil. Lebih kecil lagi. Lebih kecil. Dan mereka biasanya pembukuan. Biasanya ya ada beberapa cirinya. Pembukuan mereka itu masih bercampur Mbak sama pembukuan keuangan pribadi. Terus biasanya usahanya juga masih bisa berubah-ubah, lokasinya juga masih bisa berubah sih. Gitu ya. Terus ini kan di aturan itu kan peran pertama monitoring evaluasi itu kan dari KPPN dulu ya. Nah, itu gimana tuh monitoringnya dari KPPN terkait pembiayaan UMI? Nah, jadi gini Mbak, kalau di KPPN sendiri, peran KPPN itu dalam monitoring pembiayaan UMI adalah melakukan monitoring pembiayaan UMI atas penyaluran yang telah disalurkan oleh penyalur kepada debitur, yang tujuannya untuk bisa mengukur dampak pembiayaan UMI kepada debitur tersebut, gitu. Dan sekaligus sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan di tingkat atas. Terus gimana cara KPPN itu nge-monitoring penyalur tersebut? Jadi kalau di kita sendiri itu kita ada dua jenis survei Mbak. Dua jenis survei apa itu Cak? Nah, yang pertama itu survei ketepatan data sama survei nilai keekonomian debitur. Terus kalau ketepatan data itu apa yang kalian survei? Jadi kalau ketepatan data itu biasanya kita tiap 3 bulan sekali Mbak. Nah, Per triwulan ya berarti? Iya, per triwulan. Jadi kita tujuannya ketepatan data itu untuk mencocokkan nih antara data penyaluran yang ada di penyalur sama yang diinput di SIKP atau di Sistem Informasi Kredit Program. Jadi itu ada sistemnya tersendiri ya terkait pembiayaan UMI ini. Jadi nanti kita nyocokin nih antara dokumen debitur pembiayaannya sama nggak nih sama yang diinput di SIKP gitu. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kita mau lihat nih apa benar penyalur itu udah benar nggak masukin datanya di SIKP gitu ya? Iya, benar banget. Jadi harus dicocokin dari dokumennya berarti kan dokumen yang ada di penyalur sama yang di sistem seperti itu ya. Iya. Menarik sih, jadi benar-benar penyalur ini harus benar inputnya seharusnya ya. Iya, benar. Ya, terus yang kedua tadi apa Cak? Nilai Keekonomian debitur. Nah itu gimana lagi tuh surveinya? Jadi kalau nilai keekonomian debitur ini lebih mengukur dampak dari pembiayaan UMI yang dirasakan oleh debitur. Jadi dalam survei nilai keekonomian debitur ini Mbak, kita itu surveinya 2 kali. Kenapa gitu?
Ya, supaya kita bisa melihat perkembangannya dia selama 1 tahun ke depan setelah melakukan pinjaman dari Umi ini. Oh, jadi kayak ada survei pertama kondisi awal sama survei nanti di kondisi akhir gitu ya? Iya, benar banget. Iya, menarik. Nah, jadi kalau untuk yang survei pertama itu sebutannya baseline ya Mbak ya. Baseline. Nah, waktu kita survei baseline yang pertama itu hanya kita survei kepada debitur-debitur baru yang akadnya masih 3 bulan terakhir gitu Mbak. Nah, baru nanti di situ kita ngeliat nih keekonomian dia secara pribadi maupun di bidang usahanya dia itu berapa. Nanti kan kita ada beberapa poin pertanyaan gitu Mbak ya. Nah, nanti setelah 1 tahun kemudian kita nanya lagi nih ke debiturnya untuk melihat misalnya ternyata semenjak dia 1 tahun pinjam di Umi usahanya meningkat sekian poin kayak gitu, atau misalnya ternyata keekonomian pribadinya dia, kesejahteraan pribadinya dia itu ternyata meningkat sekian, atau bisa juga menurun karena banyak juga faktor-faktor di luar itu kan Mbak. Jadi ini kayak debitur pun ini kayak merasa, ih aku diperhatiin gitu ya. Jadi kayak mereka merasa diperhatiin kondisinya, terus dari awal sampai akhir gitu ya. Menarik ya, bagus. Terus setelah itu apa lagi Cak? Setelah itu nanti kalau udah kita survei, nanti kan kita input dalam aplikasi SKP itu Mbak ya. Nah, nanti dari yang sudah kita survei itu kita laporkan ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Jadi laporan hasil survei yang ketepatan data tadi sama nilai keekonomian debitur nanti dilaporkan di Kanwil gitu ya? Iya, benar banget. Nah, selanjutnya nih Cak, ada nggak sih kendalanya ketika melakukan survei itu tadi? Ada Mbak, namanya kendala dan hambatan selalu ada. Apa itu? Jadi kalau untuk ketepatan data sih ya umumnya nggak ada kendala berarti sih. Tapi paling kalau untuk survei nilai keekonomian debitur itu ya yang ada kendala. Pertama mungkin ya lokasinya, kalau kita kan surveinya bisa on the spot, bisa juga lewat telepon ya kan. Nah, kalau on the spot itu kadang ada beberapa debitur yang emang lokasinya itu jauh banget Mbak. Pelosok gitu ya? Iya, bisa 2-3 jam dari Palu gitu Mbak. Nah, terus biasanya kalau udah pelosok kayak gitu, debiturnya kurang bisa berbahasa Indonesia gitu Mbak. Jadi pakainya bahasa daerah. Nah, makanya biasanya dibantu dari teman-teman penyalur, kan nanti ada pendampingan gitu ya Mbak. Atau bisa juga dari tetangganya debitur gitu, kadang kayak nge-translating gitu. Nah, terus kalau misalnya surveinya lewat telepon, itu mulai lagi Mbak kendalanya. Dikira apa? Dikiranya kita mungkin kayak penipu. Kadang mungkin dikira kayak rentenir atau apalah, yang kepo-kepo gitu kan. Soalnya kan kita wawancara ya gitu. Jadi kesannya mungkin kayak, ih kenapa nih siapa tiba-tiba nelpon Nanya hal-hal yang pribadi gitu kan. ya. Kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih hambatannya. Tapi gimana tuh Cak? Bisa teratasi nggak tuh kalau kayak gitu? Ya bisa sih alhamdulillah. Kalau misalnya untuk yang lewat telepon itu emang kita harus benar-benar ngejelasin dari awal sebenarnya. Kalau kita ini menipu. Iya, bukan menipu, bukan. Kita emang resmi, cuman dari Kementerian Keuangan, perwakilan Kementerian Keuangan ingin survei ya kayak gitu dijelasin aja kalau emang kita karena kerjaan gitu ya, bukan penipu. Nah, tadi itu bagian KPPN udah selesai nih Mbak. Aku udah jelasin perannya KPPN sama kendala-kendalanya. Sekarang gilirannya Kanwil nih, soalnya aku kepo banget. Katanya kalau di per 6 2022 ini ada peran Kanwil yang baru nih di Umi. Iya Cak, jadi di Kanwil terkait pembiayaan Umi ini ada itu. Pertama, penetapan survei baseline-nya. Nah, itu kan kalian nge-survei berapa itu sebenarnya ditetapin oleh Kanwil. Kami yang netapin jumlahnya berapa. Nah, karena di
Kanwil sendiri itu kan Kanwil Sulteng ini khususnya ada 4 KPPN kan. Iya. Nah itu kita bagi nih target KPPN Palu berapa, KPPN Poso berapa dan sebagainya gitu Ca. Gitu ya. Terus berdasarkan apa sih Mbak pembagian target baseline itu? Pembagiannya tuh berdasarkan pertama dari beban kerjanya KPPN ya. Terus kedua mungkin pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dikiranya bisa nggak sih ini Palu atau Poso dan daerah tersebut bisa mampu melakukan survei sesuai target yang ditetapkan Kanwil. Jadi kayak lokasinya lah, jumlah penyalurannya lah dan seperti itu. Terus kalau misalnya nih aku kan yang megang ini yang di Kabupaten Palu ya, terus aku merasa kayak ih banyak banget gitu kayaknya yang ditetapin dari Kanwil, misalnya ditetapin 10, misalkan maksimal 10 ya. Ya. Nah terus kalau aku ngerasa banyak gitu, aku bisa nggak ngajuin revisi ke Kanwil buat dikurangin dikit lah gitu, karena kerjaan banyak. Banyak. Boleh aja, silahkan. Nanti ini kan menyurat aja ke Kanwil, alasannya revisi apa, apakah debiturnya nggak bisa dihubungin atau alasan-alasan lainnya nanti diinfoin aja, dijelasin. Nanti kita pertimbangin, koordinasikan juga sama dari pusat. Ini beneran bisa direvisi apa enggak? Bagus lah, berarti bisa meringankan sedikit kerjaanku ya Mbak ya, kalau bisa direvisi. Bisa. Jadi silahkan ya revisi karena batasnya paling lama tanggal 31 Oktober Ca. Oh, Jangan lupa. tak lagi dong. Iya makanya kalau mau revisi segera aja, kalau enggak ya udah silahkan terima yang kita targetkan. Oke, siap. Nah terus selain penetapan responden baseline, ada lagi nggak sih Mbak perannya Kanwil yang baru nih? Iya Ca, ada. Jadi kita ada survei juga. Ini namanya survei responden pembanding. Nah yang kita survei itu yang non debitur. Kalau kamu yang debitur, aku yang non debitur. Oh gitu ya. Terus maksudnya responden pembanding itu lebih detailnya apa Mbak? Dan tujuannya tuh kenapa gitu? Kok baru ada nih responden pembanding ini? Nah tujuannya tuh sebenarnya ingin melihat ya, jadi ingin melihat perkembangan pelaku usaha yang non debitur ini dengan pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan ini yang kamu survei NKD tadi, nilai keekonomian daerah. Nah itu nanti dibandingin dengan apa yang aku survei dengan apa yang kamu survei. Nah itu nanti direkam di SIKP. Setelah direkam nanti kita buat laporan analisis, monitoring dan evaluasi pembiayaan ini. Oh jadi intinya adanya responden pembanding ini tuh supaya bisa melihat perbandingan pelaku usaha yang sama gitu Mbak ya, yang mendapatkan pembiayaan dan yang tidak. Terus kayak pengen lihat nih apakah benar UMI ini memberikan dampak kepada pengusaha yang menerima pembiayaan dan berbeda hasilnya dengan yang tidak menerima gitu ya misalnya ya. Iya benar. Karena kan kalau yang menerima pembiayaan UMI kan ada pembinaan juga nggak sih kan dari penyalurnya. Nah itu, jadi itu yang ingin dibandingkan dari survei ini kayak gitu sih. Ya bagus sih, menarik juga ya survei pembanding ini ya. Menarik. Nah tapi data dari survei pembanding ini kan tadi katanya non debitur ya Mbak? Iya, Nah, itu dapatnya dari mana data? Nah itu datanya itu dari pihak-pihak lain sih, kayak pemerintah daerah. Kan mereka juga ada binaan kan. Nah kita minta datanya dari mereka atau dari lembaga-lembaga yang memiliki binaan pelaku usaha yang belum memiliki pembiayaan kayak gitu. Jadi kita survei di situ. Jadi lebih ke banyak koordinasi ke pihak-pihak luar yang kita minta datanya. Tapi selain itu juga bisa juga dari calon debitur di SIKP gitu. Jadi kayak emang ngambil data debitur, data responden pembanding itu dari luar ya? Iya, dari luar gitu. Oke, menarik banget nih. Nah gitu Cak, jadi itulah peran dari Kanwil DJPB. Oh iya Cak, ini kamu ada cerita menarik nggak Cak terkait itu debitur pembiayaan UMI kah, atau cerita menarik dengan penyalurnya kah? Ada dong. Boleh dong di-sharing. Iya, jadi kan kebetulan kan aku megang UMI di KPPN ini udah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lebih kan ya. Nah, iya, terus
ada nih kisah debitur Umi yang sampai sekarang itu menurut aku masih membekas banget sih gitu. Karena di situ aku benar-benar ngerasa bahwa ternyata Umi itu benar-benar hadir dan membantu pelaku usaha ultramikro ini gitu. Secara kan mereka ini ya nggak bisa nerima, maksudnya bukan pengusaha yang bisa memiliki akses ke bank gitu kan Mbak ya. Nah, dan itu benar-benar ngebantu. Jadi waktu itu kebetulan si ibu ini adalah debitur Umi yang aku survei di tahap kedua, yaitu survei online-nya. Nah, waktu itu lokasi ibunya ini emang jauh banget Mbak, lumayan jauh lah dari Palu, mungkin sekitar 2 jam lebih gitu kan. Nah, kemudian waktu aku kesana, rumah ibunya itu cuma dari kayu-kayu aja Mbak. Rumahnya sederhana banget, kayak emang beneran kayu dan langsung satu ruangan los gitu aja gitu. Nah di situ kita ditemenin sama teman-teman dari penyalur. Waktu itu teman-teman penyalurnya PNM. Kemudian di situ ada juga kayak semacam ibu ketuanya di daerah kampungnya itu. Nah, jadi karena kebetulan si ibu debitur ini kurang lancar berbahasa Indonesia, jadi kayak kita ditranslatein sama si ibunya itu yang pemimpinnya di situ kan. Nah, terus dan ternyata beliau ini kan profesinya sebagai tukang tenun Mbak. Tukang tenun sarung donggala. Nah, berdasarkan keterangan dari teman-teman PNM, beliau ini tuh udah beberapa kali selesai pembiayaannya, tapi beliau mengajukan lagi gitu, karena dia benar-benar ngerasa terbantu dengan adanya Umi ini. Nah, kan kalau untuk minjem itu nggak bisa langsung yang tinggi gitu Mbak ya, jadi beliau tuh bertahap. Jadi waktu itu mungkin di tahap 1 cuma bisa minjem misalnya 1 juta, kemudian sudah selesai udah lunas, karena dia merasa terbantu nih dengan adanya ini, akhirnya dia naik kelas lagi untuk pembelian 2 juta, dan sampai waktu itu kalau nggak salah udah pembiayaan dia yang ke-4 atau ke-5 gitu. Nah, dan katanya rumah yang aku kunjungin waktu itu benar-benar hasil usahanya dia dari jualan tenun donggala itu. Jadi kayak emang beliau ngerintis banget sih untuk bisa bangun rumahnya sendiri gitu sih. Dan di situ aku benar-benar ngerasa kayak oh ya ternyata emang Umi ini hadir untuk mereka-mereka khususnya yang nggak punya akses ke bank, apalagi kayak mereka itu kan jauh dari perkotaan gitu loh ya. Nah kalau PNM ini kan memang mereka skemanya kelompok, jadi kayak tiap minggu pasti nanti ada teman-teman dari PNM yang kunjungan gitu Mbak. Jadi kayak mereka di situ iurannya di situ barengan sama kelompoknya, terus sekaligus nanti dapat pembinaan dari teman-teman PNM juga pas pertemuan itu. Oh menarik ya, jadi dapat pembiayaan ini si ibu tadi itu bisa memproduksi kain tenunnya, bisa membantu memasakkan juga dan dapat pembinaan juga gitu ya. Menarik. Iya. Nah ternyata nggak kerasa Mbak ya, obrolan kita udah cukup panjang nih, sharing-sharing kerjaan antara KPPN dan Kanwil gitu. Terima kasih ya Mbak Amba juga mau kolaborasi sama kita. Terima kasih juga sudah mengajak kolaborasi. Semoga bisa nanti lagi ya. Iya. Nah buat rola semua jangan lupa nantikan terus episode-episode selanjutnya di podcast Burasa dan podcast Motesa. Nah, oke. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share juga ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.